Kembalinya Dewa Perang, bab 1591-1600. Novel Tun. Bab 1591. Mata Obsidian Dragon dipenuhi dengan kegilaan. Kedua bersaudara itu tersenyum pahit. Seluruh dunia akan jatuh ke dalam kekacauan begitu janji dewa dilanggar. Tidak terbatas pada Erudia, setiap sudut dunia akan tenggelam dalam kekacauan. Yakinlah, bahkan jika aku tidak melanggar janji dewa, orang lain akan melakukannya. Saya hanya melakukan sesuatu yang mereka tidak punya nyali untuk melakukannya. Petik 2. Itu agak benar. Serahkan pesanan saya segera. Diam-diam panggil semua pasukan kita dan bersiaplah untuk pergi. Perang besar mungkin akan meletus. Kami akan menghancurkan siapapun di jalan kami, termasuk Dragonites, jika mereka berani menghalangi kami, dekrit Obsidian Dragon. Di sisi lain, Levi mengabaikan peringatan Dragonites. 3 hari telah berlalu. Darian tiba dengan segerombolan orang. Apakah kamu masih tidak mau mengaku bersalah? Apakah kamu masih menganggap apa yang telah kamu lakukan sebagai hal yang benar? Levi mengangguk. Ya, saya bersedia. Kalau begitu kami harus menempatkanmu di balik jeruji besi, karena Anda telah menyebabkan masalah yang sangat besar. Petik 2. Itu terserah Anda, datanglah kepadaku, tapi aku akan meyakinkan kalian semua pada akhirnya. Aku ingin kamu tahu bahwa kamu telah melakukan kesalahan yang sama 2 kali, Levi terkekeh. Dia bisa saja mengabaikan orang-orang ini karena tidak ada yang bisa menahannya. Tapi dia ingin Dragonites mengakui kegagalan mereka. Akhirnya, Levi dijatuhi hukuman penjara seumur hidup di penjara khusus. Dia bisa mengurangi hukumannya tergantung pada perilakunya. Hari-hari berlalu. Sire dan murid lainnya melanjutkan pelatihan sesuai dengan jadwal pelatihan Filipe. Peningkatan mereka sangat cepat. Mereka menghabiskan obat Filipe tetapi tidak menganggapnya serius. Mereka tidak berpikir obat-obatan telah memainkan peran utama dalam pelatihan. Sementara di suatu tempat terkubur di bawah banyak lapisan salju di pegunungan yang dalam di kota Verlake di timur Laut Erudia. Sekelompok pria misterius berbaju hitam muncul tiba-tiba. Mereka seperti hantu yang melewati banyak lapisan salju di pegunungan yang dalam. Mereka tidak meninggalkan jejak atau jejak apapun meskipun salju. Jika seseorang melihat mereka, mereka mungkin akan mengira mereka melihat hantu. Mereka bepergian begitu cepat sehingga mereka berbaur dalam kegelapan. Kegelapan akan segera menimpa dunia. Janji Tuhan akan segera dilanggar. Levi tidak melakukan apa-apa selain berlatih di penjara. Orang tua itu telah mengajarinya banyak hal. Dia tidak bisa menyerap semuanya dalam waktu sesingkat itu. Saya berasumsi dalang di balik Kuro Dragon akan segera mengungkapkan dirinya. Levi telah memprediksi kemunculan Obsidian Dragon. Kabar buruk, menurut pasukan naga ketujuh, mereka melihat sekelompok pria misterius di dekat kota Verlake. Skuad naga ketujuh mempertanyakan apakah mereka harus menghentikan kelompok itu. Berita itu tiba di pangkalan pelatihan Auckland City Dragonites. Hentikan mereka, kita harus menghentikan mereka, periksa semua identitas mereka, tangkap semuanya jika situasi mengharuskannya. Petik 2. Kirim lebih banyak orang untuk segera membuat cadangan pasukan naga ketujuh. Segera, tentara berkumpul di jalan di selatan kota Verlake. Ada 80.000 dari mereka yang dikirim semata-mata untuk menghentikan kelompok misterius itu. Kelompok misterius itu adalah orang-orang Obsidian Dragon. Mereka sengaja meninggalkan beberapa jejak untuk dilacak dan menuju ke selatan secara terbuka. Seolah ingin menginformasikan kepada dunia tentang kedatangan mereka. Segera, mereka berhadapan langsung dengan 80.000 tentara. Kamu tidak diizinkan lewat di sini. Kalian semua turun, kami akan memeriksa semua orang. 80.000 tentara menekan mereka. Minggir jika kamu tidak ingin mati. Pasukan Obsidian Dragon jauh lebih tangguh. Dan perang besar-besaran pun dimulai. Semua 80.000 tentara dihancurkan. Pejuang kelas tertinggi muncul. Seluruh Erudia terkejut. Seluruh dunia tercengang. Bab 1592. Seluruh dunia beramai-ramai. Janji dewa telah dilanggar. Janji dewa telah dilanggar. Kita bisa menunjukkan diri kita sekarang. Kegelapan telah menyelimuti seluruh dunia. Erudia dihadapkan dengan perang yang tidak terduga. Semua petarung kelas tertinggi telah muncul. Mereka telah pergi begitu lama, atau, bisa dikatakan, petarung kelas tertinggi yang terhapus dari catatan telah kembali. Pejuang kelas tertinggi telah ada selama ini. Namun, semua informasi dan desas-desus mereka dihapus. Itu akan kosong setiap kali ada yang menyelidiki. 99,9% penduduk tidak mengetahuinya. Bahkan para Dragonite tidak menyadarinya, jika tidak diperlihatkan file rahasia sebelumnya. Kami benar, para petarung kelas tertinggi semuanya telah kembali. Wajah semua orang memucat mendengar berita itu, dan mereka semua berkeringat. Meskipun hanya 3.000, mereka tidak bisa diremehkan. Kekuatan tempur 3.000 ini adalah dunia lain. Bahkan 300.000 tentara tidak bisa mengalahkan mereka. Pejuang kelas tertinggi telah muncul, jadi jumlahnya tidak ada gunanya. Kecuali kita mengumpulkan mereka semua dan meledakkan mereka semua dengan senjata nuklir. Tapi itu akan sulit karena mereka tidak akan hanya berdiri di sana dan menjadi target untukmu. Seluruh Dragonite diselimuti keheningan. Aku baru saja mendengar mereka telah melanggar janji dewa. Seluruh dunia telah jatuh ke dalam kekacauan, kata seorang anggota dewan. Apa janji Tuhan? Semua orang diselimuti kebingungan. Belum yakin, kami masih menyelidiki. Saya kira itu adalah janji untuk membatasi petarung kelas tertinggi. Petik 2.
Apakah kamu berhasil memeriksa kemana arah kelompok misterius itu? Mereka terus menuju ke selatan. Saat ini, mereka mendekati Hampton Utara dan Selatan. Di markas latihan naga tersembunyi Hampton Utara, Sire dan murid-murid lainnya masih berlatih. Itu adalah hari pertama setelah mereka berhenti minum obat Filipe. Mereka tidak merasakan ketidaknyamanan. Pada saat itu, suara guntur melanda langit pangkalan pelatihan. Serangan musuh, serangan musuh. Alarm pangkalan pelatihan berbunyi. Semua orang di pangkalan pelatihan segera berkumpul. Mereka dengan muram menatap ke depan. Tiba-tiba, aura menakutkan merayap ke arah mereka. Itu telah menekan mereka seolah-olah ada gunung di atas mereka. Tekanannya begitu kuat sehingga mereka kesulitan bernapas. Itu seperti adegan dunia berakhir. Di bawah tekanan besar, tubuh Sire dan murid lainnya mulai mengalami beberapa perubahan. Efek samping dari obat-obatan sudah mulai terasa. Itu didorong ke permukaan oleh tekanan besar. 1, 2, 3. Beberapa ratus. Beberapa ribu. Ketika Obsidian Dragon telah tiba dengan kelompoknya, seluruh basis pelatihan naga tersembunyi tenggelam dalam keheningan. Keberadaan macam apa ini? Apa yang mereka lakukan di sini? Satu persatu, mereka mulai batuk atau muntah darah. Dan satu persatu, mereka jatuh ke tanah. Pada saat itu, tubuh Sire dan murid lainnya mulai bereaksi. Efek sampingnya terlalu kuat. Masing-masing dari mereka batuk darah dan terlalu lemah untuk berdiri. Organ mereka menyusut dan gagal dengan cepat. Bahkan penampilan mereka telah menua secara signifikan. Kekuatan hidup mereka terkuras habis. Sire merasa seolah-olah berada dalam tubuh pria berusia 100 tahun. Aku tidak menginginkan ini. Hentikan ini. Para murid telah kehilangan akal sehat mereka. Obsidian Dragon hanya mencibir melihatnya. Ini adalah Dragonite. Mereka rela mengonsumsi obat-obatan, menghabiskan kekuatan hidup mereka sebagai ganti naik level. Petik 2. Sepertinya efek sampingnya sudah mulai berpengaruh. Tak satu pun dari mereka di sini bisa hidup. Petik 2. Kata-kata Obsidian Dragon mengingatkan semua orang pada Levi. Bab 1593. Levi telah menyebutkan hal serupa sebelumnya. Tapi semua orang tidak mau percaya. Mungkinkah itu kebenaran? Naga Obsidian menggelengkan kepalanya. Jadi Dragonite menggunakan cara yang teduh untuk berlatih. Tidak, aku harus mengatakan ada yang salah dengan otakmu. Obat jenis ini hanya digunakan untuk naik level saat mendekati kematian. Mengapa Anda memasukkannya ke dalam pelatihan harian Anda? Semua murid di sini akan mati. Tidak ada yang akan terhindar. Petik 2. Tepat, rasakan kondisi tubuh Anda. Kekuatan hidup Anda memudar. Anda telah batuk esensi tubuh Anda. Ini merupakan indikasi pemendekan umur Anda sebagai harganya. Petik 2. Yang lain juga menyatakan kebenaran. Apa? Semua orang terkejut, terutama Sire dan murid-murid lainnya. Mereka mengingat kejadian sebelumnya ketika mereka berhenti minum obat. Pada dasarnya, mereka bisa memastikan apa yang dikatakan naga Obsidian itu benar. Siapa yang sangat membenci Dragonite sehingga mereka menggunakan trik kotor seperti itu untuk menyakiti mereka? Dia bertanya. Itu tidak mungkin Colin. Juga tidak mungkin Levi. Yang tersisa hanya Filipe. Semua orang akhirnya menyadari kebenaran. Sejak awal, kemajuan para murid tidak ada hubungannya dengan Filipe. Itu karena mereka menghadiri pelatihan khusus namun dasar Levi. Setelah itu, Filipe diam-diam menggunakan obat-obatan yang akan memperdagangkan umur seseorang untuk meningkatkan kinerja muridnya untuk mengamankan posisi dan keuntungannya. Filipe telah menipu semua orang. Levi telah mengangkat kembali masalah ini di kompetisi internasional. Dia bahkan ingin mengajari semua orang metode untuk mengujinya. Sayang, tidak ada yang mendengarkan. Mereka mengira dia ingin membuat jurang pemisah antara mereka dan Filipe. Tapi dia sudah melihatnya sejak awal. Begitu Colin menyadari ada yang tidak beres, dia terus mencari bukti. Namun, Filipe telah menjebaknya karena mencuri rahasia negara dan mengkhianati bangsanya. Kemudian, dia dibunuh. Merasa sangat menyesal atas tindakannya, Sire memuntahkan darah lagi. Sekarang dia memikirkannya, Levi tidak salah. Pembunuhannya terhadap Filipe telah membalas kematian Colin dan menghancurkan musuh Erudia. Sayangnya, semua orang dibutakan. Mereka semua mengira Levi salah. Mereka menjebloskannya ke penjara dan menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup. Mereka telah menyadari itu sekarang. Dragonites bersalah lagi. Sire dan sekelompok murid merasa kepala mereka akan meledak. Selama ini, mereka berhutang pada Levi yang membantu mereka berkembang dan kemudian menghentikan Filipe beberapa kali dan menyelamatkan mereka. Namun, mereka tidak menghargai tindakannya. Mereka ingin membunuhnya sebagai gantinya. Segera, Sire dan yang lainnya terus batuk darah. Beberapa dari mereka mengejang kemudian berbaring tak bergerak. Jangka hidup mereka telah habis. Mereka bahkan belum berumur 20 tahun tetapi sudah mati. Aku tidak ingin mati, aku ingin hidup. Cepat dan lepaskan Levi untuk menyelamatkan kita. Dia akan punya cara. Saya masih muda, saya tidak ingin mati. Kenapa aku tidak mendengarkan Levi? Mengapa? Mengapa? Semprotan darah lagi dan orang itu tergeletak tak bergerak di tanah. Adegan yang tepat terjadi pada lebih dari 100 murid. Satu demi satu, mereka mati. Orang yang bertanggung jawab di pangkalan pelatihan dan murid-muridnya tercengang. Sudah terlambat bagi mereka untuk mengingat Levi sekarang. Mereka berharap Levi bisa menyelamatkan mereka dengan berteriak untuknya. Tapi mereka lupa bahwa mereka telah mengurungnya di penjara. Semuanya sudah terlambat.
Semakin banyak yang mati. Aku tidak ingin mati seperti ini. Sire meraung dan akhirnya jatuh ke tanah. Kami telah menganiaya Levi lagi. Bab 1594. Darian dan yang lainnya bingung. Mereka akhirnya menyadari kesalahan mereka. Levi benar selama ini. Dia telah membantu Erudia sekali lagi. Pada gilirannya, mereka adalah orang-orang berdosa. Tak termaafkan. Mereka telah belajar pelajaran yang menyakitkan bahwa Levi layak dipercaya. Sebaliknya, Levi dijebloskan ke penjara. Mereka telah mengecewakannya lagi. Mereka bahkan secara tidak langsung membunuh murid naga tersembunyi yang berbakat. Itu semua karena para Dragonite. Merekalah yang harus disalahkan. Ini adalah kesalahanku. Aku harus mati saja. Darian memutuskan untuk membenturkan kepalanya ke dinding. Tapi kekuatan yang sangat kuat menghentikannya. Itu bisa menunggu. Pertama, katakan padaku, di mana Levi? Tanya naga obsidian. Semua orang di pangkalan pelatihan bingung. Siapa kamu? Kenapa kamu mencari Levi? Fokus semua orang tertuju pada Obsidian Dragon. Pada saat itu, mereka menerima berita dari markas Dragonites. Realisasi muncul pada semua orang. Jadi ini adalah kelompok misterius yang mengalahkan 80.000 tentara. Mereka telah tiba di Northampton untuk mencari Levi. Kami di sini untuk membunuhnya, kata Obsidian Dragon. Apa? Darian bingung dengan pernyataannya. Kelompok misterius yang terdiri dari petarung kelas tertinggi dan menyebabkan kegemparan di seluruh dunia, ada di sini untuk membunuh Levi. Sejauh yang aku tahu, Levi tidak melakukan kesalahan padamu, jadi mengapa kamu ingin membunuhnya? Tanya Daran penasaran. Sejujurnya, anak saya adalah pemimpin Avengers. Dan Levi lah yang membunuhnya, aku Obsidian Dragon. Apa? Semua orang akhirnya mengerti. Namun demikian, Levi membunuh Kuro Dragon untuk Erudia. Kudengar kau telah menangkap Levi. Di mana dia? Katakan padaku. Atau, aku akan membunuh kalian semua di sini, kata Obsidian Dragon. Darian bertukar pandang dengan yang lain. Semua orang memiliki niat yang sama. Levi telah mengorbankan seluruh hidupnya untuk Erudia. Dia telah melakukan begitu banyak. Sekarang dia adalah orang biasa, dia akan mati jika dia bertemu kelompok ini. Mereka harus melindunginya untuk menebus kesalahan mereka. Jangan pikirkan itu, kami tidak akan memberitahumu di mana Levi berada. Seluruh Erudia dan Dragonites akan melindunginya. Jangan berpikir bahwa kamu bisa membunuhnya. Kembalilah ke tempat asalmu. Mendengar semua itu, Obsidian Dragon hanya tertawa. Para Dragonite ingin menghentikan kita. Kalian semua idiot. Jika Dragonites berani menghentikan kami akan menghancurkanmu. Mereka sombong dan tidak menganggap orang lain karena mereka memiliki kepercayaan diri. Aku akan membunuh kalian semua di sini jika kalian tidak memberitahuku di mana Levi berada, ancam Juan. Jangan pikirkan itu. Segera beritahu Dragonite lain untuk melindungi Levi sampai mati. Meskipun dia orang biasa, dia adalah jiwa Erudia. Darian secara mental telah mempersiapkan dirinya untuk mati dalam pertempuran. Membunuh mereka, naga obsidian memerintahkan. Segera, seluruh basis pelatihan telah jatuh. Kabar buruk, kelompok misterius itu telah menyerang naga tersembunyi dan menghancurkan segalanya. Kami tidak jelas tentang target mereka selanjutnya. Dragonites tenggelam dalam kekacauan. Mereka tahu lawan mereka mendapat dukungan dari petarung kelas tertinggi. Mungkin juga lebih dari satu. Tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Hentikan mereka, kita harus menghentikan mereka apapun yang terjadi. Lindungi Levi. Yang bisa dilakukan Dragonite hanyalah melakukan pertarungan tanpa harapan untuk menghentikan mereka. Sementara itu, kami telah menemukannya. Levi di penjara nomor 1 selatan. Pasukan Juan segera bergerak keluar. Bab 1595. Setelah Dragonites mendapat berita, mereka langsung memerintahkan, segera evakuasi Levi. Lindungi keselamatannya, dia telah melakukan banyak hal untuk Erudia. Setelah itu, perintahkan 9 tuan untuk memimpin pasukan mereka ke penjara nomor 1 selatan. Disitulah Levi di penjara. Kegelapan tanpa akhir. Seumur hidup penjara. Pada saat itu, Bangsal segera memimpin sekelompok orang ke penjaranya. Levi, kamu harus pergi sekarang. Ada bahaya yang datang. Levi terkejut. Apa yang terjadi? Para Dragonite telah mengirim perintah agar kami mengungsi dan melindungi keselamatanmu dengan sekuat tenaga. Ada kekuatan yang sangat hebat dalam perjalanannya untuk membunuhmu. Dragonites telah mengirim 80.000 tentara untuk menghentikan mereka, tetapi tidak berhasil. Kepala penjara menjelaskan semuanya kepada Levi. Kamu akhirnya tiba. Mata Levi berbinar. Levi, kamu harus segera mengungsi. Saya telah mengatur evakuasi Anda, desak sipir. Levi menggelengkan kepalanya. Aku tidak pergi. Aku akan menunggu mereka di sini. Apakah kamu kehilangan akal sehatmu? Anda hanya orang biasa. Bagaimana Anda akan melawan mereka? Petik 2. Mereka adalah petarung kelas tertinggi. Meskipun saya tidak tahu apa itu, Anda harus pergi sekarang. Semua Dragonite berharap kamu bisa hidup. Sipir dan yang lainnya mendesak Levi untuk pergi. Levi terkekeh, jika kalian semua bisa menyadari kebenaran, itu berarti semua yang telah kulakukan tidak sia-sia. Juga, mereka ada di sini untukku. Jika saya pergi, akan ada banyak orang lain yang harus mati untuk saya. Sipir dan yang lainnya cemas. Kami mengerti, Levi, tapi kau hanya orang biasa sekarang. Selanjutnya, musuh jauh lebih kuat dari Iblis Utara.
Kamu harus pergi sekarang. Pada saat itu, seluruh penjara nomor 1 selatan bergetar. Semua orang bergoyang. Kita celaka, mereka di sini, sudah terlambat untuk pergi sekarang. Sipir memiliki ekspresi cemas. Di luar penjara, sekelompok 3.000 tentara berbaju hitam telah tiba dan mengepung penjara. Penjara dengan cepat menutup gerbang mereka dan mengangkat tembok, berharap untuk menghentikan musuh. Biasanya, dinding dan gerbang penjara khusus sangat tahan lama. Bahkan rudal tidak bisa meledakkannya. Oleh karena itu tidak ada kemungkinan pihak luar bisa masuk. Levi, yakinlah, dinding dan gerbang penjara sangat tahan lama. Mereka tidak akan bisa menerobos masuk kecuali mereka memiliki senjata nuklir. Sipir menghela nafas lega begitu dia melihat semua tindakan pertahanan sudah ada. Retakan. Saat berikutnya, suara gemuruh terdengar. Gerbang dan tembok penjara dibobol paksa. Rudal tidak bisa membukanya, tapi manusia bisa. Dan saudara laki-laki Kuro Dragon adalah orang yang melanggarnya. Dua petarung kelas tertinggi yang terbaik. Ini adalah perbedaan antara petarung dari kelas tertinggi dan kelas pamungkas. Sipir menatap tercengang ke lubang yang menganga. Mereka jauh lebih kuat dari yang saya kira. Dalam sekejap, 3.000 tentara telah masuk. Di mana Lewi? Bersiaplah untuk mati, teriakan menggelegar bergema di seluruh penjara. Itu sangat keras sehingga banyak telinga berdarah dan orang-orang berguling-guling di tanah kesakitan. Sipir tercengang ketika melihat sebagian besar penjaga penjara dikalahkan oleh teriakan belaka. Betapa kuat dan kuatnya musuh. Musuh mereka lebih kuat dari yang diketahui. Levi tertawa, aku sudah menunggu cukup lama. Bab 1596. Haha, Anda pasti telah mengantisipasi kematian Anda yang akan segera terjadi karena membunuh putra saya pasti membuat Anda terjaga di malam hari. Obsidian Dragon berkata sambil tertawa gila. Kakak-kakak Kuro Dragon tidak bisa menahannya lebih lama lagi saat mereka berteriak, kami akan membuatmu membayar untuk membunuh saudara kami. Betapa kurang ajar, tidak ada yang bisa menyentuh tuan kita. Suara seorang pria tiba-tiba terdengar. Banyak jet tempur, kendaraan lapis baja, dan kuda perang mendekati penjara. Di hadapan pasukan besar, 3.000 orang tampaknya terlalu sedikit. 9 tuan juga ada di sana. Ini adalah pertama kalinya 9 tuan bergabung setelah kemunculan mereka. Kamu siapa? Beraninya kau datang ke Erudia seperti kau pemilik tempat itu. Anda harus memiliki keinginan kematian. Petik 2. Lance dan 9 tuan lainnya terlihat sombong. Selain kekuatan mereka sendiri, fusion attack yang diciptakan Levi untuk mereka sangat kuat karena menargetkan kemunculan menakutkan seperti Obsidian Dragon dan yang lainnya. 9 raja pergi ke Levi dan berkata, salam, tuan. Levi mengangguk mengiyakan. Jangan khawatir, guru, kami akan memastikan tidak ada yang bisa menyentuhmu. 9 tuan menyatakan dengan percaya diri. Kalian semua harus pergi, ini antara aku dan mereka. Jangan ikut campur, tegas Levi. Tuan, jika sebelumnya, kami akan segera pergi. Tapi kau adalah pria biasa sekarang. Bagaimana kamu bisa melawan mereka? Serahkan pada kami. Berdiri bersama para lord lainnya, Lance memandang Obsidian Dragon dan kelompoknya dan mengumumkan dengan dingin, turunkan mereka. Tentara 9 tuan langsung menyerang pasukan 3.000 orang. Bunuh garnisun Levi. Obsidian Dragon dan anak-anaknya langsung menuju Levi. Kedua belah pihak dengan cepat terlibat dalam perkelahian. Terlepas dari keunggulan 9 tuan dalam jumlah dan senjata, lawan mereka, yang hanya memiliki 3.000 orang yang hanya menggunakan senjata dingin, sangat kuat sehingga senjata api yang pertama bahkan tidak dapat melukai mereka. Sebaliknya, senjata dingin yang digunakan lawan justru menyebabkan kerusakan fatal pada pasukan 9 tuan, memaksa mereka untuk mundur. 9 tuan sedang berkelahi dengan dua bersaudara Kuro Dragon. Pada awalnya, Nine Lord masih bisa mengatasinya, tetapi mereka mulai kehilangan pijakan karena dua petarung kelas tertinggi terlalu kuat. Ayo gunakan serangan fusion. Nine Lord segera melepaskan fusion attack. Ledakan, ledakan, ledakan. Kedua belah pihak berada dalam pertempuran sengit. Yang mengejutkan dua petarung kelas tertinggi, serangan fusion 9 tuan mampu menangkis serangan mereka. Dunia dikejutkan dengan kehebatan Levi. Tidak ada yang menyangka bahwa fusion attack yang dia ciptakan benar-benar mampu mengalahkan petarung kelas tertinggi. Naga Obsidian juga tercengang. Masih adakah orang yang bisa mengalahkan petarung kelas tertinggi di Erudia? Tidak mungkin. Levi benar-benar bakat yang luar biasa karena mampu menciptakan fusion attack seperti itu. Jika Levi tidak kehilangan kemampuannya untuk bertarung dan nadi bela dirinya hancur, dia akan sangat kuat. Dragonites dipenuhi dengan penyesalan. Andai saja nadi bela diri Levi tidak hancur, kalau saja dia masih memiliki kemampuan untuk bertarung. Bab 1597. Orang cenderung hanya menghargai sesuatu setelah kehilangannya, tetapi sebagian besar waktu, mereka tidak dapat memulihkannya lagi. Di medan perang, 9 tuan berhasil menahan dua petarung kelas tertinggi dengan fusion attack dan mulai melawan balik dengan pasukan mereka yang terdiri dari 100.000 orang, menumpahkan harapan pada masa depan Erudia. Erudia akan naik ke ketenaran internasional jika mereka mengalahkan lawan tanpa pertarungan kelas tertinggi di dalamnya. Obsidian Dragon sangat marah pada pergantian peristiwa. Membunuh mereka semua. Sebenarnya ada dua pejuang kelas tertinggi lainnya di pasukan itu. Ditambah dengan Obsidian Dragon, ada total 5 petarung kelas tertinggi. Saat 5 petarung kelas tertinggi menyerang bersama, seluruh struktur penjara rata dengan tanah, meninggalkan kawah besar. Bam, menabrak, pol.
9 tuan terluka saat mereka dikirim terbang di udara sebelum mereka mendarat di tanah, tidak bisa bangun lagi. Perbedaan antara kemampuan mereka dan para petarung kelas tertinggi terlalu besar. Mereka hampir tidak bisa menahan 2 petarung kelas tertinggi dengan serangan Fusion Levi, jadi mereka bukan tandingan 5 petarung kelas tertinggi. Segera, Obsidian Dragon dan yang lainnya pergi ke Levi. Apakah kamu akan membunuhku? Tanya Levi. Huff, aku akan melakukannya sebelum makam putraku. Naga Obsidian menjawab dengan marah. Dengan itu, kedua saudara Kuro Dragon membawa Levi, yang tidak melawan, dan pergi. Menguasai, menguasai. Semua orang histeris saat Levi dibawa pergi, tetapi mereka tidak bisa menghentikan musuh yang kuat itu. Sedikit yang mereka tahu bahwa ketika Levi dibawa pergi, dia bergumam sambil tersenyum, jangan khawatir. Saya akan baik-baik saja. Dia pasti akan mati setelah dibawa pergi oleh mereka. Semua orang dipenuhi dengan ketidakberdayaan, keputusasaan, dan kemarahan karena tidak ada seorang pun di Erudia yang bisa menyelamatkan Levi. Para petarung kelas tertinggi benar-benar tak terkalahkan. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tidak ada yang bisa kita gunakan. Raja Mahkota ditakdirkan. Dragonite putus asa. Satu-satunya harapan tersisa sekarang adalah apakah mereka akan masuk, sebuah tinggi up dari Dragonites kata. Siapa mereka? Semua orang bertanya, penasaran. Mereka, aduh, orang itu menghela nafas. Naga Obsidian dan anak buahnya membawa Levi ke kuburan Naga Kuro. Prasasti batu nisan itu berbunyi, untuk mengenang Louis Townsend. Melihat tulisan tersebut, Levi menemukan nama asli Kuro Dragon. Sepertinya mereka adalah anggota dari klan Townsend, yang mungkin memiliki latar belakang yang kuat. Louis, lihat siapa yang ada di sini, Obsidian Dragon, yang bernama asli Juan Townsend, berkata sambil melihat ke batu nisan. Dia adalah Garnison Levi, orang yang merencanakan kematianmu. Aku akan mengambil nyawanya sebelum kuburmu untuk membalaskan dendammu. Saudara laki-laki Louis, Lennon Townsend dan Lester Townsend, menatap Levi. Louis, kami telah membalaskan dendammu. Berdiri di depan kuburan, Levi seperti anak domba yang menunggu untuk disembelih. Untuk Louis. Untuk Tuan Louis. Dipimpin oleh Juan, ketiga ribu pria itu meminum segelas minuman keras yang telah mereka pegang. Setelah minum, mereka menghancurkan gelas ke tanah. Bunuh dia, balas dendam. Pada saat itu, suasana di sekitar Levi berubah. Bab 1598. Dengan tatapan yang jelas di matanya, dia memancarkan kehadiran yang mengintimidasi dan memerintah. Perubahan dalam dirinya membuat semua orang tercengang. Melihat orang-orang itu, Levi mengancam, serahkan dirimu. Saya tidak peduli apa latar belakang Anda. Kalau tidak, 2 putramu yang lain akan terbunuh di sini. Kata-kata Levi menggelitik Juan dan putra-putranya. Bagaimana kita bisa, sekelompok pejuang kelas tertinggi, diprovokasi oleh orang biasa, yang juga membunuh Louis. Kami tidak bisa menelan penghinaan. Bunuh dia. Lennon tidak tahan lagi dan melemparkan tamparan pada Levi. Saat Lennon fokus melatih kekuatannya, satu tamparan darinya membawa beban sebesar gunung. Gedebuk. Detik berikutnya, bunyi gedebuk namun keras terdengar saat Levi memblokir telapak tangan Lennon dengan jari. Suara mendesing. Semburan energi melesat dari ujung jarinya dan menembus telapak tangan Lennon. Gedebuk. Pukulan berat itu membuat Lennon terbang. Darah menetes dari sudut mulutnya sementara sorot matanya menunjukkan keterkejutan. Apakah dia baru saja mengalahkan petarung kelas tertinggi dengan jari? Semua orang menjadi bodoh. Dia bukan orang biasa. Haha, dia masih memiliki kekuatannya. Seru Juan. Kita semua telah tertipu. Dia adalah orang yang sangat kuat di Erudia. Pergi ke neraka. Lester berteriak saat dia meluncurkan dirinya ke arah Levi dengan gerakan kabur. Kecepatan kilat adalah kecepatan tertinggi dari petarung kelas tertinggi, yang bahkan sebanding dengan kecepatan peluru. Itu bukan sesuatu yang bisa dijelaskan oleh ide-ide konvensional. Dalam sekejap mata, Lester muncul di belakang Levi. Mati. Dia menamparkan kepala Levi dengan kedua telapak tangannya, membayangkan bagaimana kepala Levi akan meledak di bawah pukulan seperti itu. Tepuk. Dia menamparkan kedua telapak tangannya bersama-sama dengan tepukan keras. Seringai gila membeku di wajahnya saat Levi menghilang dari udara tipis di depan matanya sendiri. Levi lebih cepat dariku. Berdebar. Levi, yang menghindari serangannya dengan kecepatan lebih tinggi, muncul di belakangnya dan meninjunya. Puff. Lester langsung jatuh ke tanah. Semua orang terkejut bahwa 2 petarung kelas tertinggi bahkan tidak bisa menerima satu pukulan pun dari Levi, yang secara fisik lebih kuat dan lebih cepat. Pada saat itu, alasan hilangnya ketiga kelompok pria itu muncul pada Juan dan yang lainnya. Bukannya beberapa pria kuat melindungi Levi. Sebaliknya, Levi sendiri adalah orang yang kuat. Levi membawa Lester dan Lennon berdiri. Kau diam-diam membantu Kuro Dragon, bukan? Setiap orang yang melukai Erudia akan menghadapi kematian mereka. Dengan itu, dia mengambil nyawa mereka di tempat. Lester, Lennon. Juan mengeluarkan raungan sedih ketika dia melihat kedua putranya terbunuh. Aku harus membunuhmu. Dia berteriak dengan mata merah saat dia menyerang Levi dengan pasukannya. Levi menjadi bersemangat karena ini adalah pertarungan pertama sejak kelahirannya yang kedua, jadi dia bisa menguji seberapa kuat dia. Bab 1599. Di antara 3.000 pejuang, 3 adalah pejuang kelas tertinggi dan 14 adalah pejuang kelas tertinggi palsu. Sisanya adalah petarung kelas pamungkas.
Itu adalah pasukan menakutkan yang mungkin mengintimidasi Erudia dan Dragonites karena ada 50 dari mereka yang lebih kuat dari atau pada tingkat yang sama dengan Iblis Utara. Sebelumnya, kemunculan 50 Iblis Utara akan membawa bencana, tetapi sekarang setelah orang yang lebih kuat muncul, Iblis Utara bukanlah apa-apa lagi. Ayo! Levi menyerang musuh dan mulai terlibat dalam pertarungan sengit dengan mereka. Darah ada di mana-mana saat tangisan yang menyedihkan, serta suara tulang yang patah dan angin yang menderu, memenuhi udara. Setelah beberapa saat, hanya satu orang yang tersisa berdiri di medan perang, dan itu adalah Levi. Yang lain semuanya jatuh ke tanah tanpa kehidupan. Tubuh Juan telah menjadi kaku, tetapi matanya melebar saat dia meninggal dalam keadaan tidak berdamai. Pada saat itu, pasukan Juan yang berjumlah 3.000 orang dimusnahkan. Setelah itu, Levi pergi. Para Dragonite tercengang ketika mereka sampai di sana. Siapa yang melakukan ini? Mereka dimusnahkan, TTT ini. Semua orang histeris. Di mana Levi? Temukan dia dengan cepat, lalu sebarkan beritanya. Segera, berita itu menyebar, sebuah organisasi misterius dimusnahkan, termasuk 5 petarung kelas tertinggi dan 14 petarung kelas tertinggi palsu. Orang-orang di seluruh dunia terkejut ketika mereka mulai bertanya-tanya apa yang ada di Erudia yang menyebabkan kematian begitu banyak pejuang kelas tertinggi. Petarung kelas tertinggi juga mulai menarik perhatian semua orang, sementara rahasia janji dewa perlahan akan terungkap. Di kedalaman gunung bersalju di Verlake City. Juan benar-benar meninggalkan gunung. Apa dia sudah gila? Apakah dia tidak peduli dengan janji dewa lagi? Mereka baru mengetahui bahwa Juan telah pergi dengan garis keturunannya. Sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Juan dan garis keturunannya telah musnah. Seseorang, yang mengetahui berita itu, mengumumkan. Oh tidak, inilah akhirnya. Sejak Juan melanggar janji dewa, mereka pasti sudah masuk. Pernyataan serupa juga telah dibuat di pangkalan pelatihan Dragonites. Mereka pasti sudah masuk. Kesimpulan yang lebih tinggi. Siapa sebenarnya mereka? Rasa penasaran semua orang tersulut. Dewa yang menjaga Erudia secara rahasia. Semua orang terkejut. Apakah mereka orang-orang yang kamu katakan tidak akan mengambil tindakan hanya karena Iblis Utara? Ya, itu benar. Setan Utara bukanlah siapa-siapa, tetapi sekarang setelah petarung kelas tertinggi muncul, mereka akan mengambil tindakan. Orang-orang itu memenuhi kriteria bagi mereka untuk mengambil tindakan. Saya yakin Levi aman dan sehat sekarang. Anda pasti akan menemukannya di Northampton. Karena campur tangan mereka, Levi pasti akan hidup. Para petinggi Dragonites percaya diri. Segera, Dragonites mengirim orang ke Northampton dan melihat bahwa Levi aman. Semua Dragonite sangat gembira. Penjaga rahasia Erudia benar-benar masuk. Sedikit yang mereka tahu bahwa Levi adalah orang yang memusnahkan Juan dan anak buahnya. Pak Garrison, kamu sangat beruntung masih hidup, terima kasih kepada Erudia. The Guardian telah masuk, itulah sebabnya kamu bisa bertahan. Beberapa pria membuat pernyataan itu sambil tersenyum. Namun, Levi bingung. Apakah ini ada hubungannya dengan orang lain? Bab 1600. Levi tidak mengambil hati saat dia terus bermain dengan Forlevia. Kematian Juan hanyalah permulaan. Dia melanggar janji dewa dengan mengorbankan nyawanya. Itu juga berarti bahwa janji dewa yang membatasi semua petarung kelas tertinggi menjadi tidak sah. Semua petarung kelas tertinggi di seluruh dunia, termasuk Erudia, sekarang bisa keluar ke dunia. Zarain, Raisonia, dan yang lainnya yang ambisius bahkan berterima kasih kepada Juan karena melanggar janji dewa. Mereka selalu ingin menghancurkannya tetapi tidak berani melakukannya. Saat petarung kelas tertinggi mereka bisa keluar dari persembunyian untuk melakukan apapun yang mereka inginkan, kegelapan sejati akan segera turun. Banyak orang telah menantikan pembatalan janji dewa, tetapi mereka tidak berani melanggarnya sendiri karena itu akan merugikan mereka dengan pemusnahan klan mereka. Di masa lalu ketika pejuang kelas tertinggi menyerbu dunia, dunia berada dalam kekacauan. Negara dan wilayah berjuang keras untuk menguasai sumber daya dan wilayah, yang menyebabkan hilangnya banyak nyawa dan mengubah dunia menjadi neraka yang hidup. Pada saat itu, janji dewa tiba-tiba muncul begitu saja. Ini menentukan bahwa semua pejuang kelas tertinggi, serta klan, sekte, dan kekuatan mereka, tidak boleh muncul di antara orang-orang biasa. Tujuan dari janji dewa adalah untuk membuat semua petarung yang memiliki kelas tertinggi dan lebih tinggi menghilang dari dunia dan untuk menghapus semua jejak dari sumbernya, membuat mereka terlihat seperti tidak pernah ada. Jadi sampai sekarang, tidak ada yang tahu tentang petarung kelas tertinggi kecuali mereka yang berada di level tertinggi dari semua negara. Konsekuensi dari melanggar janji dewa adalah kematian. Ketika janji dewa baru saja keluar, tidak ada yang tahu siapa yang mengeluarkannya atau seberapa andalnya itu. Oleh karena itu, banyak petarung kelas tertinggi tidak yakin dan terus menempuh jalan mereka sendiri. Beberapa bahkan mengancam akan membunuh pembuat janji dewa. Namun dalam 3 hari berikutnya, semua petarung kelas atas yang menolak menerimanya meninggal secara tragis. Pada akhirnya, ratusan ribu orang, entah para pejuang kelas tertinggi yang tidak yakin atau orang-orang yang berafiliasi dengan mereka, meninggal. Dilihat dari lukanya, mereka semua terbunuh dalam satu gerakan, tanpa ada kesempatan untuk melawan. Seluruh dunia menjadi panik. Pada saat itu, semua orang mengerti bahwa mereka tidak boleh menyinggung pembuat janji dewa karena kematian tragis menunggu mereka yang melanggar janji dewa. Semua orang ketakutan, sementara semua petarung kelas tertinggi menghilang dari dunia. Setiap orang takut mati, terutama para petarung kelas atas. Oleh karena itu, mereka mematuhi janji dewa tanpa syarat.
Satu-satunya cara untuk melanggar janji dewa adalah meminta seseorang melanggarnya dengan mengorbankan nyawa mereka. Karena semua petarung kelas tertinggi menghargai hidup mereka, tidak ada dari mereka yang mau melakukannya. Ketika Juan melakukannya, para pejuang kelas tertinggi di seluruh dunia bersukacita karena mendapatkan kembali kebebasan mereka. Semua orang mengira Juan dibunuh oleh pembuat janji dewa setelah melanggarnya. Sedikit yang mereka tahu bahwa itu sebenarnya adalah Levi. Pembuat janji dewa mungkin bertanya-tanya mengapa seluruh dunia mulai panik setelah Juan dan pasukannya mati. The Dragonites, khususnya, merasa bahwa mereka tidak melakukan cukup, terutama dalam rencana naga tersembunyi, yang menyebabkan kegagalannya. Oleh karena itu, mereka pergi ke Levi dan mengakui kesalahan mereka dengan menyatakan, mulai sekarang, Erudia dan Dragonites akan percaya pada Levi tanpa syarat. Levi menyeringai, kalau begitu, aku akan memberimu kejutan. Bersambung.